Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini, tanggal 13 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia ya, apa yang hari ini dia pikirkan tentang kamu. Okay. I want to feel that way again. Aku ingin merasakan perasaan itu lagi, gitu ya. Aku ingin merasakan perasaan itu lagi. Kamu dan aku itu masih muda, kata dia. I hid who I really am from you. Aku menyembunyikan siapa diriku sebenarnya dari kamu. I know I was a distract from your pain. Aku tahu aku yang bisa menyembuhkan rasa sakit hatimu gitu ya. Ya, itu juga berarti kan gara-gara dia sakit hati itu terjadi ya. Ouch. Terlalu banyak. Oke, ini ada Queen of Cups, kemudian Nine of Wands, Ten of Wands, Judgment, Knight of Wands, satu kartu lagi. Dua. Oke, nggak apa-apa deh. Ten of Swords, kemudian Seven of Wands. Oke, aku akan mengambil satu kartu dari Oracle cintaannya. Oke, make the effort ya. Dia pengen hari ini tuh melakukan effort ke kamu ya, pengen banget melakukan effort ke kamu. Tapi kita lihat dari tarotnya ya. Aku melihat di sini hubungan kalian itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kurangnya kepercayaan satu sama lain ya. Di sini entah dia yang nggak percaya sama kamu ataupun kamu yang nggak percaya dengan dia, sehingga hubungan ini nih rusak karena kurangnya kepercayaan dari kalian seperti itu. Inilah yang dia pikirkan. Mungkin kamu di sini ya yang nggak percayaan sama dia, dan kamu itu seolah-olah kayak bergantung banget sama dia ya, menginginkan hubungan ini segera untuk disahkan, segera untuk diberikan kepastian atau komitmen dari dia. Tapi kalau bagi dia semua itu butuh proses kayak gitu ya, sehingganya seolah-olah kamu itu mendorong dia untuk apa ya, untuk cepat-cepat kayak gitu loh, untuk cepat memberikan dia keputusan kayak gitu. Akhirnya dia kebawa emosi gitu ya. Dia kehilangan kendali untuk mengontrol emosi dia ya. Jadinya ya hubungan ini nggak berhasil gitu ya. Dan aku juga melihat di sini kamu itu hanya memikirkan kebutuhan kamu saja, sedangkan dia juga butuh memenuhi kebutuhan dia juga gitu loh. Jadi hanya mementingkan diri masing-masing kayak gitu. Ya mungkin dia punya beban hidup lain yang butuh dia prioritaskan juga kayak gitu, nggak cuma kamu, beban hidup yang dia tanggung gitu ya. Sehingganya dia ini kehabisan tenaga untuk hubungan ini ya, mungkin dia menanggung beban keluarga ya, menghidupi
keluarga besar dia kayak gitu ya, atau dia punya beban lain gitu yang harus dia prioritaskan, dia harus bekerja juga gitu ya, terus juga harus eh mendengarkan ataupun memenuhi keluh kesahmu kayak gitu, dan ya akhirnya dia kelelahan gitu ya. Kelelahan, dia sulit untuk mengendalikan emosi dia, sulit menyeimbangkan emosi dia, dan sulit juga untuk menyeimbangkan kamu untuk bisa mengerti ya, mengerti tentang dia ya. Jadi ya berantakanlah hubungan ini. Jadi gini, dia ini memang lagi berjuang dengan finansial, berjuang dengan keadaan keluarga dia yang serba kekurangan. Terus dia kerja keras nih, dia capek, dia juga butuh waktu untuk istirahat, tapi di sini kamu malah eh, tidak mengerti dia gitu ya. Kamu menginginkan apa? Menginginkan dia untuk segera gitu ya memberikan eh apa namanya kepastian seperti itu ya. Akhirnya dia lelah ya, dia lelah dengan hubungan ini. Dan aku melihat di sini ya, eh dia sadar memang kalau mau mempunyai hubungan tuh memang harus dari kedua belah pihak yang berjuang gitu ya. Tapi memang dari sisi dianya itu kayaknya belum mampu untuk memperjuangkan kamu. Makanya mungkin dia melihat hanya kamu aja nih yang berjuang untuk kesuksesan hubungan ini. Sedangkan aku nih orang yang sedang memikirkan kamu ini, aku di sini malah eh, lebih memperjuangkan kehidupan diriku sendiri gitu ya, kehidupan keluargaku sendiri, mencari pencapaian diriku sendiri, sehingganya nggak ada proses dari kita berdua untuk sama-sama menyukseskan ya, membuat hubungan ini berhasil. Dia sadar itu gitu ya, walaupun kata orang cinta itu hanya sekedar sebuah perasaan, tapi ternyata ya walaupun itu hanya sekedar perasaan, kalau memang kita mau sama-sama, mau mau menjalin hubungan sama-sama, ya berarti memang harus sama-sama yang memperjuangkan. Dia sadar itu, dia tahu itu gitu ya. Jadi dia melihatnya di sini untuk hubungan ini cuma kamu yang berkorban kayak gitu. Sedangkan dia hanya fokus pada pencapaian-pencapaian diri dia sendiri kayak gitu ya. Ten of One. Dan akhirnya dia berpikir bahwa eh ya sampai saat ini pun dia masih berjuang dengan karir dan keuangan dia, dengan pencapaian-pencapaian dia. Memang dia lagi memprioritaskan dan memfokuskan tentang kerja gitu ya, tentang uang, tentang peningkatan ekonomi. Jadi sekarang aku melihat di sini dia itu menganggap tentang suatu hubungan atau percintaan itu sebagai suatu beban lain dalam kehidupan dia. Makanya di sini aku lihat hubungan kalian itu udah berakhir ya, udah berakhir, dan aku melihat eh, dia belum mau atau belum siap untuk memberikan waktu untuk menjalin suatu hubungan atau cinta-cintaan dengan kamu gitu ya, untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu, karena eh, dari Nine of One dia sadar ternyata dia memang belum siap untuk memberikan waktu luang bagi kamu, memberikan waktu untuk memprioritaskan kamu gitu ya. Jadi saat ini dia berpikir bahwa menjalin suatu hubungan percintaan itu menjadi suatu beban lain, menjadi uh, apa ya, memberikan dia beban tambahan gitu dalam hidup dia. Jadi di sini dia lagi nggak mau gitu ya menjalin hubungan dengan kamu ya. Tapi ada judgment di sini. Aku melihat memang dia sadar ya bahwa ini sebenarnya itu nggak 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 memberikan kamu keadilan yang baik ya. Keputusan dia ini justru malah menyakiti kamu, merugikan kamu. Intinya kamu merasa tidak adil dengan keputusan dia. Dia tahu itu, dia sadar itu, dan aku lihat sebenarnya dari sisi dia, dia ingin berkomunikasi lagi sama kamu. eh karena tindakan dia yang justru malah
pada akhirnya melakukan lebih banyak kerusakan di hubungan kalian ya. Bahkan di sini sampai kalian itu udah nggak ada komunikasi lagi gitu ya, sama-sama menarik diri kayak gitu. Dan aku lihat di sini memang dia pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu ya, ingin meminta maaf ya dari kelakuan dia, dari keputusan dia, dari tindakan dia yang kemarin pernah dia lakukan ke kamu, yaitu meninggalkan kamu atau mutusin kamu. Di sini dia pengen minta maaf lagi sama kamu. Dan aku melihat di sini dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu, dia akan jujur dengan situasi dia, dengan keadaan dia. Makanya di situ dia bilang I hid who I really am from you. Ya, jadi kan di sini ada judgment, dia pengen lagi berkomunikasi dengan kamu, dia pengen minta maaf sama kamu, dia pengen jujur, tegas, lugas, ya ngomong sama kamu untuk memperbaiki hubungan. Dan aku lihat nampaknya ada sebagian dari kalian ini benar-benar punya jarak yang cukup jauh. Entah kalian ini beda negara ya. Mungkin dari kalian ya memang ada yang beda negara. Nah, kalau misalkan kalian lagi berjarak ya karena perbedaan negara ini, uh, aku melihat dia ini lagi mempertimbangkan kamu ya, agar tidak membuat suatu keputusan yang mungkin justru malah lebih menghancurkan hubungan ini gitu. Jadi karena kalian kan nih punya jarak nih jauh ya, nggak mungkin dong dalam beberapa jam doang dia akan menghampiri kamu atau mendatangi kamu gitu. Jadi dia butuh strategi, dia lagi cari cara gimana nih gitu untuk memperbaiki atau mengkomunikasikannya lagi dengan kamu. Awal komunikasi itu kayak mana gitu. Tapi intinya dari dia, aku lihat di sini ingin adanya suatu komunikasi lagi dengan kamu gitu ya. Oke, kemudian Knight of Wands. Uh, kenapa dia berlaku seperti itu ya? Dia melakukan suatu tindakan yang tidak adil sama kamu karena di sini Knight of Wands-nya reverse ya. Aku melihat memang dari dianya itu masih punya suatu ketakutan atau ketidaksiapan untuk berkomitmen dengan kamu. Bahkan di sini dia itu belum yakin dengan siapa orang yang ingin dia pilih kemarin itu untuk dia tetapkan hatinya pada seseorang gitu ya. Makanya di sini dia masih dengan gampangnya, dengan mudahnya ninggalin kamu, ghosting kamu, atau berkata putus dengan kamu di situ ya, karena dia memang punya, entah mungkin dia memang punya trauma dengan hubungan dia yang sebelum-sebelumnya gitu ya, atau dia memang itu tadi secara finansial dia belum mapan sehingga dia belum siap untuk membawa kamu ke suatu komitmen yang serius kayak gitu ya. Dan salah satunya yang pasti adalah memang dia belum siap gitu ya, menetapkan hatinya pada seseorang kayak gitu. Intinya dia belum tahu gitu lah ya, belum tahu pada siapa nih hati dia akan dia tetapkan kayak gitu. Makanya dia masih suka pindah sana pindah sini, masih suka selingkuh, masih suka gonta-ganti pasangan ya. Ya karena ini dia belum tahu pada siapa hati dia akan dia labuhkan. Ya, berarti benar ya hubungan kalian memang benar-benar sudah berakhir nih. Ada Ten of Sword ya. Ini memperjelas sekali hubungan kalian ini memang hanya apa ya? Hanya butuh kesetiaan sih. Karena di sini aku lihat hanya satu orang yang setia pada pasangannya dan satu orangnya lagi justru malah berkhianat. Ya, akhirnya hubungan ini berpisah, bercerai, penuh dengan kebencian ya. Jadi aku melihat memang hubungan ini ya karena adanya pengkhianatan dari seseorang, tapi satu orangnya justru malah setia banget, tulus banget, tapi malah dikhianati kayak gitu ya. Ada pengkhianatan di sini ya, itu selingkuh tadi seperti itu. Dan aku melihat di sini
ada yang mencoba untuk mendramatisir ya, mendramatisir situasi ya. Di sini dia dia gitu ya, orang yang mengkhianati ya, ya mungkin dia inilah ya yang berselingkuh ya. Karena ini pemikiran dia. Dia ini yang berselingkuh, kemudian dia yang mendramatisir seolah-olah bahwa dialah korbannya. Di sini dia itu berlaku seperti itu untuk berlomba-lomba mencari perhatian kamu sebenarnya. Tapi cara dia salah. Dia bermain skenario di sini, bermain drama dengan kamu di sini, sehingganya kamu itu salah paham ya. Dia bertindak sebagai kayak korban lah dalam hubungan ini, padahal dia yang berkhianat ya, dan dia di sini menyalahkan kamu ya, menyalahkan kamu. Akhirnya ya hubungan akhirnya yang tadinya pengen mencari perhatian kamu, karena di sini dia ngedrama ya, ngedrama, dan akhirnya kamu salah paham, kamu nggak ngerti maksud dia ya, kamu nggak paham dengan maksud dia, akhirnya dia gagal merubah perilaku kamu ya, dan akhirnya di sini menjadi suatu tantangan terakhir bagi hubungan kalian ya. Intinya itu kesempatan terakhir dari hubungan ini untuk kalian perbaiki. Akhirnya ya udah, akhirnya kalian menemukan jalan buntu ya, berpisah seperti itu. Dan aku melihat juga di sini ada Seven of Wands ya. Kamu sekarang itu udah memberikan batasan ya. Bahkan mungkin kalian berdua sama-sama memberikan batasan masing-masing ya. Tapi aku melihatnya di sini lebih ke kamu sih ya. Lebih ke kamu itu benar-benar memberikan batasan tentang hubungan ini gitu ya. Setelah kalian berpisah, kamu benar-benar memblok semuanya, menunjukkan bahwa inilah wilayahku, jangan lagi kau masuki, kayak gitu loh ya, maksud aku gitu. Jadi kamu bener-bener yang memblok jalan bagi dia untuk seenaknya datang dan pergi ke kamu. Kamu bener-bener di sini menunjukkan batas kamu, menunjukkan inilah wilayahku ya ke dia. Dan aku melihat ini memang demi kenyamanan kamu ya, karena kamu merasa tidak nyaman setelah kalian menjalin hubungan terus banyak dramanya, perselingkuhannya ya, kamu setia tapi dipermainkan gitu. Kamu bener-bener yang aku lihat udah sakit hati banget, kamu bener-bener patah hati banget. Jadi di sini ketika kalian udah berpisah, kamu bener-bener menunjukkan bahwa ini batasku, ini wilayahku, jangan kamu masuki lagi gitu ya. Kamu benar-benar yang tegas banget menarik diri dari dia, nggak mempersilahkan dia datang lagi kayak gitu. Dan aku melihat juga di sini kemungkinan dari hubungan kamu dan dia ini karena ditentang oleh keluarga ya. Ada anggota keluarga kamu ataupun keluarga dia yang tidak menginginkan kalian bersama, atau ada keberatan dari masyarakat ya tentang hubungan kalian ya. Nggak tahu, mungkin kalian sering di kos-kosan berdua kayak gitu ya, jadi kalian sering dipantau oleh Pak RT mungkin ya. Intinya ada keberatan dari pihak lain ya, pihak eksternal dari kalian, atau mungkin di sini ada seseorang ya, pihak ketiga dari kalian, mungkin entah ini pelamar kalian yang lain atau mungkin pihak ketiga dari kalian ya. Siapapun itu, intinya ini pihak eksternal dari kalian ya, pihak ketiga dari kalian ini yang mencoba mensabotase hubungan kalian, mencoba membuat perselisihan dan kesalahpahaman di antara kalian berdua ya. Itu tadi aku ngebaca di sini apa yang di pembacaan sebelumnya. Intinya dari kalian ini bisa jadi dari selingkuhan dia yang dari pembacaan sebelumnya, bisa jadi dari selingkuhan dia ini yang membuat hubungan kalian ini akhirnya menemukan perselisihan. Jadi orang ketiga dari kalian ya, pihak selingkuhan dia ini mempengaruhi dia, akhirnya kalian bersalah paham, berselisih, ya udah,
akhirnya berpisah gitu. Ya jadi ada efek juga dari pihak ketiga atau si selingkuhannya yang membuat hubungan kalian hancur. Ya, kalian tidak bisa melindungi dan mempertahankan hubungan kalian. Seperti itu pembacaan kali ini, aku rasa cukup ya. Untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau misalkan belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ya ceritanya keadaan kalian ya sama dengan apa yang aku bacakan. Kalau misalkan nggak sama ya udah anggap aja ini sebagai hiburan. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.